Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, saya sebagai Kahalkit Mentor ingin men-sharekan tata nilai Kahalkit yang keempat, yaitu honesty, kejujuran. Mari kita mau belajar tentang kejujuran ini di dalam Amsal 2. Kita baca di ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku. Coba kita berhenti sejenak di kalimat hai anakku. Ini adalah di dalam Amsal ini Raja Salomo sedang memberi kesempatan, memberikan waktunya untuk mendidik anak-anaknya. Dia mau mengatakan hal-hal yang bijak, kebenaran firman Tuhan kepada anak-anaknya. Kita bisa belajar dari hal ini. Mari, seorang raja yang super sibuk pun dia mau menyediakan waktunya bagi anak-anaknya, mengajarkan hal-hal yang baik, kebenaran firman Tuhan, kebijaksanaan, nasihat-nasihat yang untuk dia menghormati Tuhan. Mari kita sebagai orang tua mau belajar sebagaimana Raja Salomo konsentrasi penuh bagi anak-anaknya. Dan yang kedua, kalau kita selidiki, Raja Salomo ini punya pengertian bahwa pendidikan yang terbaik, pengajar yang terbaik bagi anak-anaknya adalah dari orang tuanya. Haleluya. Biarlah prinsip ini menjadi prinsip kita juga di dalam kita mau mengajarkan kepada putra, putri, Bapak Ibu semua. Haleluya. Kita lanjutkan ayat tadi. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ayat 3, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ayat 5, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Haleluya. Salomo mengingatkan kepada anak-anaknya untuk mencari hikmat, kepandaian, dan kebenaran. Dan sumber hikmat, sumber kebenaran, sumber kepandaian dikatakan di ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya, dari mulut Tuhan datang pengetahuan dan kepandaian. Haleluya. Anak-anaknya diajarkan untuk takut akan Tuhan, untuk mencari pengenalan akan Allah. Haleluya. Ini sesuatu yang indah. Seorang anak yang sangat mengasihi anak-anaknya. Seorang ayah, seorang orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Sehingga dia menyediakan waktunya. Walaupun dia super sibuk ngurusi suatu bangsa. Tapi demi anak-anaknya supaya mengenal Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, di dalam hikmat Tuhan, di dalam takut akan Tuhan, dia mau investasikan waktunya untuk anak-anaknya. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita baca di Amsal 2 ini dan kita kaitkan dengan tema honesty ini, kejujuran, di pasal 2 ini ada 3 ayat yang mengajarkan tentang kejujuran, yaitu di ayat 7,
ayat 9 dan ayat 21. Bapak Ibu, Salomo menganggap penting tentang kejujuran. Sehingga dia di Amsal 2 ini dia sampai mengajarkan 3 kali. Di ayat 7, 9, dan 21. Karena begitu pentingnya. Biarlah kita juga sebagai orang tua menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada putra putri Bapak Ibu semua. Jangan bosan-bosannya. Biar diajarkan berulang-ulang sampai pengertian kebaikan, pengetahuan Tuhan, kebenaran, hikmat Tuhan, takut akan Tuhan benar-benar ditangkap dan menjadi kehidupan yang nyata dalam putra putri Bapak Ibu semua. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin saya coba cari di Google faktor-faktor yang menghambat. Tentunya ini temanya tentang kejujuran, saya cari tentang kejujuran. Faktor-faktor yang menghambat. Kenapa tidak ada kejujuran di dalam manusia? Bahkan kepada anak-anak, generasi muda. Saya dapatkan yang pertama dikatakan kurangnya sosialisasi tentang pentingnya kejujuran. Bapak Ibu, ini survei. Artinya ada sedikit kebenaran di dalam survei ini. Kalau kita kurang sosialisasi, kita kurang menanamkan tentang kejujuran, maka anak-anak kita akan tidak tahu apa itu kejujuran, apa pentingnya. Dan yang kedua, menurut survei yang saya baca, yang menjadi penghambat orang tidak menanamkan kejujuran. Yang kedua, kurangnya diajarkan, disosialisasikan manfaat dari kenapa kita harus jujur. Haleluya. Ini menjadi tantangan kita Bapak Ibu. Kita mempunyai seorang anak. Bapak Ibu yang sudah mempunyai cucu, saya yakin Bapak Ibu juga ingin cucu-cucunya juga akan takut akan Tuhan. Melakukan hal-hal yang jujur. Nilai-nilai kejujuran. Haleluya. 2 survei ini menjadi peringatan buat kita bahwa sosialisasi, mengajarkan pentingnya, manfaatnya tentang kejujuran. Sehingga anak-anak paham mengenai kejujuran itu sangat penting. Ayo kita lakukan. Haleluya. Tadi saya katakan di Amsal 2 ini, kejujuran diajarkan di ayat 7. Ayo kita baca. Ayat 7 demikian bunyi firman Tuhan. Ia, Tuhan, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Bapak Ibu, Raja Salomo mengajarkan anak-anaknya untuk hidup jujur. Karena dikatakan bahwa Tuhan akan menyediakan pertolongan. Kita semua manusia butuh pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan dijanjikan, disediakan, dikatakan di ayat 7, bagi orang-orang yang jujur. Dan dikatakan menjadi perisai, pelindung bagi orang yang tidak bercela lakunya. Haleluya. Biarlah putra-putri Bapak Ibu semua ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Karena generasi gereja yang akan datang dan saat ini adalah generasi orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan. Haleluya. Ayat 9 kita mau belajar. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka engkau, Salomo berkata kepada anak-anaknya, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Haleluya. Salomo mengajarkan
kepada anak-anaknya bahwa kejujuran nilainya sama dengan apa? Dengan kebenaran. Nilainya juga sebanding dengan keadilan. Bahkan dikatakan nilai kejujuran itu satu level dengan jalan yang baik. Haleluya. Begitu luar biasanya kejujuran itu. Dia akan menjadi kebenaran. Dia akan menjadikan keadilan. Dan dia akan menjadi jalan yang baik bagi orang-orang yang berlaku jujur. Haleluya. Mari kita baca kejujuran yang di pasal 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang tetap akan tinggal di situ. Haleluya. Untuk ayat 21 ini saya ingin membacakan di dalam versi yang lain, yaitu di dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Demikian bunyi firman Tuhan, Amsal 2 ayat 21 dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Sebab orang yang hidup menurut kemauan Allah. Ya, jadi orang jujur dikatakan orang yang hidup menurut kemauan. Dari siapa? Dari Allah. Lanjut. Yaitu orang yang tulus hatinya. Orang jujur adalah orang yang tulus hatinya. Perhatikan baik-baik janji Tuhan atas orang-orang yang jujur. Merekalah yang akan tinggal di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Haleluya. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan mau melakukannya dan mau mengajarkannya bagi anak-anak muda, bagi putra-putri, bagi generasi gereja yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.